dari pihak kita yang menghilangkan. Dengar baik-baik, jangan pernah bangga udah di gereja sini pasti selamat. Jangan. Kristen di NTT sudah usia 400 tahun. Tapi saudara lihat, tiap Natal semua mabuk. Tiap kegiatan apapun mabuk, pesta fora. Anak lahir, pesta fora, mabuk. Ucapan syukur, mabuk. Perkawinan, mabuk. Orang meninggal, mabuk. Semua kegiatan ritual Kristen pasti hubungannya mabuk, mabuk, mabuk. Ya. Apakah itu berkenan di hati Tuhan? Enggak. Jadi belum tentu. Sekalipun kita Kristenan di Timur sudah 400 tahun, mungkin perbandingan di sini jauh, belum 100 di sini. Tetapi ingat, usia bukan menjamin kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Lebih baik saudara yang belum beratusan tahun, tetapi saudara punya hidup yang benar, berkenan. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Situ yang Tuhan lihat. Jadi, mari introspeksi iman kita. Sudah sejauh mana iman kita selama ini? Apakah sudah murni, benar? Jangan sampai iman kita masih karena melihat mujizat, nyata, fisik, fakta dulu, baru iman kita bertumbuh. Jangan. Amin. Tapi kiranya hidup kita semakin hari punya iman yang benar, punya iman, memiliki iman yang sejati. Amin. Yang keempat, iman menjadi penghubung apa? Tadi apa? Supaya kita timbul pendengaran, timbul akan firman. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menjadi penghubung akan keselamatan. Yang ketiga, kita menikmati hidup. Mari kita buka Roma pasal 1 ayat 17. Sama-sama kita baca. Roma pasal 1 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tapi kalau orang benar hidup masih bersusah payah, orang percaya, masih orang Kristen, masih merasa hidup seperti neraka, pertanyakan iman kita. Ada yang salah dalam diri kita. Ada pemahaman yang salah, konsep yang salah. Lihat. Roma jelas katakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sama seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi penghubung yang keempat adalah kehidupan. Amin. Kalau saudara hidup oleh iman, yang seperti Roma katakan, dari iman menuntun kepada iman, saya percaya saudara akan selalu mengucap syukur. Amin. Saudara tidak akan pernah protes, aduh perusahaan ini kenapa sawit nurun, dari kemarin 4.000 tiba-tiba 1.000. Saudara nggak akan pernah protes. Tapi kalau orang punya iman yang benar, mau kondisi apapun ekonomi bangsa ini, dia tetap tersenyum melihat karena Tuhan tetap baik menyertai dia. Amin. Itu iman yang benar. Iman tidak akan terganggu, kegoncangan iman dia tidak akan terganggu dengan ekonomi. Iman dia tidak akan tergoncang dengan situasi yang ada. Iman dia tidak akan tergoncang dengan keadaan. Aduh ini hujan, saya tidak bisa nore. Iman yang benar, apapun keadaan bangsa ini, apapun situasi, dia tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan selalu mendekat diri dengan Tuhan. Mau hujan, dia tetap melangkah, tuntun melangkah kaki untuk masuk ke gereja. Itu iman yang benar. Nggak ada alasan. Dia mau sakit apapun, tidak alasan. Om, saya ke gereja karena batu pilek, izin om. Iman yang benar, tetap mau batu pilek, dia melangkah datang ke gereja ibadah. Itu iman yang benar. Tidak mencari-cari alasan. Itu iman yang sesungguhnya. Mulai hari ini, kita harus punya konsep yang benar tentang iman. Karena kalau kamu iman, orang bilang apa? Orang benar hidup oleh iman. Hari ini, kalau kamu hidup tapi kamu merasa seperti neraka, kamu hidup merasa seperti kematian, pertanyakan imanmu, ada yang salah. Amin. Saya mau ngomong begini karena saya sudah hidupin. Saya dan istri habis nikah 2010. Kami jadi gembala di Bruak, Parindo. Nyaman saudara. Semua fasilitas jemaat siapkan. Benar. Listrik dibayarin, beras dikasih tiap bulan, ada semua, gaji ada. Tapi saya bilang, Tuhan, ini saya bukan melayani Engkau.
Ini saya mau melayani. Saya bukan ini, saya punya konsep ini, saya bukan melayanimu Tuhan. Ini saya sedang melayani orang manusia aja. Saya bilang saya punya konsep pemahaman yang berbeda. Saya bilang saya mau kerjakan yang lebih besar. Saya tinggalkan pelayanan itu di Beruak, di Gapin Beruak. Saya tinggalkan. Padahal kami udah nyaman. Waktu kami ambil langkah keputusan, Ketua Sinode, abang ipar saya, Pak Siono, itu semua bilang, Denny gila. Kakak-kakak dia sebelum bilang, gila. Sudah nyaman di Beruak, dia enak. Ngapa ditinggalkan? Ini bukan masalah kenyamanan, tapi ini masalah saya mau hidup oleh iman. Amin. Saya bukan hidup supaya kena pemberian jemaat, tapi saya mau hidup supaya bergantung pada totalitas. Bahwa iman yang sesungguhnya saya bergantung pada Tuhan. Kami susah 1 tahun. Uang perpisahan dari jemaat Gembala Gapin Beruak kasih kami 3 juta. Dan tahu, uang 3 juta itu saya serahkan kepada pendeta Freddy Biston Purba. Nih, tolong cari kontrakan. Habis. Tapi 1 tahun kami susah, nggak ada pelayanan. Saya hanya pelayanan dari penjara ke penjara. Saya hanya pelayanan anak-anak jalanan. Tahu anak-anak jalanan, anak-anak pang, biasa pakai baju hitam, talinya lubang. Saya jangkau mereka. Tapi saudara tahu, Tuhan nggak pernah biarkan saya selamanya susah. Karena Roma bilang apa? Orang benar hidup oleh iman. Dan saya bilang, Tuhan, saya benar Tuhan di hadapan-Mu. Mungkin saya salah di hadapan gereja, saya salah di hadapan sinode, tapi saya cari hidup saya berkenan di hadapan-Mu. Buktikan Tuhan. Lihat hari ini, Tuhan tuntun kami. Kesulitan kami cuma sampai 2 tahun. Tahun ketiga Tuhan angkat hidup saya pelayanan. Sampai hari ini saudara, saya bisa bekerja sama dengan Pak Gembala. Saya tadi pernah mampir di rumah Pak Gembala tahun 2014, tapi beliau tidak ada. Berapa tahun? 6 tahun kemudian baru saya datang main. Saya ngobrol. Sepintas kami mau pulang, saya udah naik mobil. Pak Gembala, wih, boleh saya mau gabung? Ya, akhirnya ada lahan enggak? Saya punya lahan. Beliau korbankan lahannya untuk siap membangun. Dan beliau juga sebagai ketua yayasan di Kabupaten Sanggau. Ya, semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Enggak ada yang perlu kita banggakan. Karena apa? Semua fasilitas yang Pak Gembala punya, dia merasa bahwa ini titipan. Dan dia buat, dan sebentar lagi ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan oleh orang-orang yang Pak Paulus kenal, para dewan. Mereka mau memberikan bantuan untuk supaya dibersihkan lahan ini sampai tahap pembangunan. Dan nanti saudara lihat dari tempat ini, dari Menyabo ini, gereja ini, ya, gereja yang kecil ini, walaupun gereja bangunan ini kecil, tetapi pekerjaannya pekerjaan yang besar. Amin. Dan itu semua tidak bisa terlepas dari jemaat, karena gembalamu adalah gembalamu, dan kamu sebagai jemaat tetap punya terkoneksi terus dengan gembala. Dukung terus, support terus. Apa yang kami butuh untuk pekerjaan di Menyabo Pak Gembala, kami siap. Amin. Harus punya hati, ambil keputusan. Ya, apa yang kurang di sana, datang kunjungi, doa. Apa yang ada saudara punya, dukung pekerjaan ini. Pak Gembala, gimana pasien-pasien berapa orang, beras sehari berapa kilo, dukung, support. Amin. Supaya pekerjaan Tuhan ini berjalan. Saya percaya, kalau Pak Gembala udah punya hati, saya percaya jemaat juga pasti punya hati. Amin. Nah, poin yang ketiga, inilah kehidupan. Kenapa? Dengar baik-baik. Di Kabupaten Sanggau ini begitu banyak gereja. Banyak orang merasa seperti hidupnya dalam kematian, walaupun dia bernapas. Ya, walaupun dia bernapas, tapi hidupnya serasa seperti kematian, seperti neraka dalam hidupnya. Dia nggak bisa menikmati. Hari-hari mengerutu, mengucap syukur, pertikaian suami istri kelahi karena masalah uang. Tapi kalau dia hidup benar, keuangan, ekonomi bagaimanapun, tidak akan pernah ada suasana neraka dalam rumah tangganya. Amin. Itulah hidup oleh iman. Ya. Yang terakhir, iman menjadi penghubung supaya saudara dan saya dibenarkan. Amin. Oh iya. Makanya saya bilang tadi, saya ini penjahat. Nggak layak saya ada di mimbar ini ngomong firman. Kalau dilihat belasan tahun yang lalu, nggak layak saya. Nggak layak. Jijik saya ingat masa lalu saya.
Mau hidup dalam kejahatan apa aja saya sudah lakukan semua. Kebenaran. Nggak layak. Tapi lihat, ketika saya punya iman yang benar, saudara, Tuhan bawa saya dari daerah ke daerah untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bisa rawat 40 pasien di Lingga. Saya punya jadwal tiap bulan di Malaysia. Dan saya bukan asli orang Malaysia, orang Timur yang jauh nyebrang